Halo guys, welcome to Garutan Channel. Excited! Jika sudah bersama dengan dua DKJ review nggak ada, karena itu kan buat ADC. Kalau ini mah bukan ADC. Selamat datang di segmen Kari alias Kami Review. Nah ini hari ini tiba-tiba ada Kari. Kenapa? Karena ada sebuah fenomena baru di internet ya. Di nomor 1 di OTT. Di OTT, bukan cuma OTT Indo, nomor 1 di OTT global. Iya, soalnya aku lihat beberapa bule bahas juga nih. Ya, jadi kayak ini tuh sebuah bukan cuma fenomena Indonesia lagi, malah fenomena global aja ya. Global. Sebuah kebanggaan tersendiri ya buat kita tuh menjadi perbincangan di kancah internasional. Tapi apakah perbincangan yang membanggakan? Yang membanggakan ya seperti sama halnya seperti kemarin Physical Asia, lu tahu nggak sih? Kasih tahu yang Indonesia. Tim Indonesia. Aduh, struktur orang Indonesia kan memang nggak cocok buat tandinginnya sih. Atau mungkin bisa pemilihannya tuh kayak lebih ke atlet-atlet ya. Iya. Atlet-atlet yang beneran kayak di bidangnya, misalnya kayak atlet sumo, atlet wrestling, angkat besi gitu. Tapi, atau atlet tinju boleh nggak ikut? Nggak ada, nanti malah selingkuh. By the way, kita hari ini akan mereview film yang menjadi fenomena ini berjudul Abadi Nanjaya. Atau yang bahasa Inggrisnya The Elixir. Clash of Clans. By the way, film ini eksklusif tayang di Netflix, jadi nggak ada di bioskop ya, makanya ini masuknya ke konten Kari gitu. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Semua dia ya, diborong dia tuh. Benar, dibintangi oleh Mika Tambayong, Eva Celia, Doni Damara, Martino Leo, Dimas Anggar. Ini nama-nama gede ya. Bahkan ada si Kiki Panendra, Kiki Nanendra. Ada Roman Rosadi juga. Pokoknya ini nama-nama kayak Avengers-nya, film Avengers-nya aktris Indonesia lah. Budget Netflix bro. Gitu. Film ini bercerita tentang berpusat di sebuah desa terpencil di dekat Yogyakarta, Jawa Tengah. Sebuah keluarga menjalankan bisnis jamu tradisional yang sudah terkenal. Sang kepala keluarga yang ambisius ingin menciptakan sebuah ramuan yang menjanjikan keawetan atau abadi. Namun ambisi tersebut membawa malapetaka. Inovasi ramuan tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan justru memicu wabah zombie yang mulai menyebar ke desa mereka. Nah, sudah ada di OTT? Sudah di Netflix? Di OTT. Nonton di OTT ya guys, jangan nonton di bajakan ya. Karena apa? Karena loading ya. Servernya kadang loading. Lama banget anjing lo. Gue tahu ya. Gue tahu sih. Apa yang kita suka dari film ini ya menurut lo? Menurut lo? Aku lumayan ikutin banyak film-film zombie di luar sana sih. Film zombie itu adalah film kesukaan gue ya. Tipe film kesukaan gue kayak karena apa? Karena film horor pertama gue yang gue nonton di bioskop itu film zombie. Oh iya? Resident Evil 4. Oh, yang keempat itu ya. Yang gue inget banget itu tuh di Mesir apa ya? Pokoknya tuh di padang pasir gitu, itu menurut gue tuh seru banget sih. Meskipun ternyata seri Resident Evil tuh semakin lama tuh ratingnya semakin drop, tetapi karena itu adalah film horor pertama yang gue nonton di bioskop, itu tuh memorinya tuh melekat banget, dan dari situ gue jadi suka film bergenre zombie. Jadi kayak gue nontonin semua tuh film-film zombie ya, kayak Resident Evil, Son of the Dead, terus kayak Weeks Later, World War Z yang Brad Pitt itu seru banget juga tuh. Salah satu yang paling keren sih itu. Bahkan sampai film-film zombie yang kecre yang kucut kayak si Lupita Nyong'o itu, kalau nggak salah Lupita Nyong'o itu guru TK. Pas lagi ngajar ada zombie. Oh, yang dia ini udah seputaran di komplek TK itu aja. Pas lagi ngajar ada zombie tuh ternyata di komplek itu. Jadi dia tuh gimana cara dia memproteksi anak-anak kecil itu biar selamat. Itu seru banget itu. Jadi kayak sesuka itu gue sama film zombie. Nah, itu konteksnya seperti itu ya. Kalau lu sesuka apa lu sama film zombie? Aku suka itu sampai ke bawah ke mimpiku. Setiap mimpi burukku selalu berhubungan dengan zombie. Gak pernah kayak kuntilanak, pocong. Selalu tentang zombie. Karena lu mimpi bahasa lu zombie gitu? Iya, bahasa itu zombie gitu. Ternyata nama zombie gitu. Masuk mulut gitu. Zombie. Ya udah, pokoknya aku lumayan ikutin banyak film zombie, sampai aku tuh nontonin film-film klassiknya, sampai drama Cina. Pokoknya ada zombie, ada disebut sama sutradaranya ada zombie. Aku nonton tuh film Cina gitu lah. Gue suka apa sama film zombie? Bahkan gue tuh jadi fansnya Dewi Persik karena dia cover lagu zombie. Lu nggak tahu Dewi Persik? Wah, parah lu. Lu fans zombie apaan lu? Kok nggak tahu cover Dewi Persik zombie sih? Zombie. Tapi kayaknya itu udah mulai too much sih.
Dan kita akhirnya menonton film ini. Menonton film zombie, dan ini bisa dibilang film zombie pertama ya, karena kayak sebenarnya Kalau Indonesia udah banyak dari sih. dulu udah ada sih kayak Cuman ini kayaknya benar proper sampai Netflix turun tangan loh. Reunizi itu aja. film zombie. Dulu aku Terus Kampung Zombie. ya si Dul ya. Iya dulu itu dulu. Aduh, itu nggak usah dihitung film deh anjing, kayak nggak jelas anjing. Apalagi series ada sih, series Zona Merah tuh. Zona Cuma Merah gue tuh belum nonton. Hitam si Sarah Fajrirah. Tetapi ya karena produksinya bukan Netflix ya masih kayak sekelas FTV gitu. Jadi kayak menurut gue tuh bukan head to headnya film Netflix ini, lah. bukan head to headnya Netflix ya. Jadi kayak ini menurut gue ini yang pertama sih harusnya ya kayak gitu. Jadi kayak oke, kita akan berdiskusi soal film ini. Menurut lo gimana? Menurut aku ya, pertama ya, dari banyak film dan jenis zombie yang sudah aku nonton, aku suka banget dengan keputusan pihak Netflix dan sutradara. Dia mengambil film dengan tipe jenis zombie yang lari-larian, yang beneran sisi liarnya itu sangat keluar, sampai zombie yang setengah badannya aja masih bisa gerak dengan cepat. Itu menarik. Soalnya bukan zombie yang tipe yang lambat, tipe yang cuma kalau ada yang gerak dia langsung gini doang gitu. Enggak, ini beneran zombie paling menyeramkan yang zombie lari-lari gini sih. Itu tuh sangat memberikan vibes The Walking Dead ya. The Walking Dead sih. Di Walking Dead season 1 kan ada tuh zombie yang cuma setengah badan tuh, yang kayak masih hidup gitu. Tapi dia masih kayak lambat banget kan. Masih lambat jalan. Di film ini. Enggak anjir. Bener-bener zombie ini sugar rush anjing. Iya. Kayak kelebihan gula gitu. Nah ini tipe zombie yang aku suka, yang beneran mau dia hilang setengah badan atau berapa bagian tubuhnya tetap cepat, dia tetap liar gitu loh. Dan menurut gue kayak film itu berhasil meng-capture keindahan Indonesia ya. Kayak dari desa, terus pesta rakyat, bahasa Jawanya juga yang menurut gue masih kental gitu ya, masih berasa gitu. Rumah orang kayanya di desa juga itu berasa rumah kaya orang di desa gitu aja. Hingga polsek mini yang cuma ada satu penjara. Satu penjara itu mah desa banget itu polseknya. Bahkan menurut gue yang paling gue suka adalah keanekaragaman zombie di film ini tuh kayak masih pakai kostum Indonesia, ada yang petani, bencong. Ada bencong juga. Ada bencong yang jadi penyanyi dangdut ya. Ada. Yang di hajatan gitu. Iya. Polisi. Ada bahkan yang petani masih pakai topi sawahnya, topi sawah pun ada. Iya, jadi kayak di sini tuh kayak begitu beragamnya zombie-zombie itu menurut gue kayak fresh banget sih dilihat mata itu kayak sangat menyenangkan gitu. Inilah film zombie yang bener gitu, nggak nanggung. Ada adegan loh, anak kecil dimakan. Oh iya itu benar. Dimakan zombie, berani loh. Iya dia sampai gini. Iya, dia sampai turun dari truknya gitu. Iya berani loh, maksud gue kayak kalau mau bikin film ya udah sekalian kayak gini, nggak nanggung gitu. Kayak maksudnya kayak bener-bener kayak totalitas gitu. Pas nonton adegan si anak kecil dimakan tuh gue langsung kayak wah berani sih ini anjir kayak nggak cuma orang dewasa nih. Aku suka jamunya jadi medianya. Jamu tuh sebagai media sangat Indonesia sekali. Yang banyak dengan kasihan, banyak manfaat, tapi ternyata manfaat itu bisa memberikan malah petaka gitu. Meskipun ternyata di film ini itu belum dijelaskan asal usulnya, tetapi ini ya orang-orang tuh protes soal film itu belum dijelaskan asal usulnya. Enggak semuanya perlu dijelasin. Menurut gue sih nggak masalah ya, karena apa? Karena yang pertama ini tuh film pertama, mungkin ini film yang tadinya tuh mau dijadikan film project Heaven-nya si Kimo apa Timo sih? Kimo Stambul. Si Kimo aja gitu, mungkin project seru-seruan aja. Jadi kayak, dan itu berasa emang Kimo ini emang pengen just having fun aja ya. Langsung aja lah. Bahkan gue rasa ya, gak kepikiran film itu bakal jadi sequel gitu. Iya. Jadi kayak have fun aja sih. Bener-bener itu film yang dibuat buat have fun-nya dia aja dan gitu. Dan fotonya dia sih. Iya, jadi kayak ketika ada plot soal jamu yang gak dijelaskan, menurut gue itu nggak masalah. Karena gue rasa gitu di film Resident Evil aja, plotnya itu baru, maksudnya kayak asal muasal zombie itu dari mana, ilmuannya apa itu baru dijelaskan tuh di film ke-4 sama ke-7 anjir, apa ke-6 gitu. Jadi kayak menurut gue nggak masalah sih. Yang selama dia bisa mendelivery nilai-nilai film zombie itu dengan baik. Nah, menurut gue ketika kita menonton film zombie itu ekspektasi apa? Ekspektasi kita tuh ya kita tuh tegang, dikejar-kejar. Ekspektasi kita tuh zombinya tuh serem, dan juga ekspektasi kita tuh adalah karakter-karakter blow on yang menyebalkan. Nah, ini tuh semuanya ada gitu. Semua ada sih. Dan gue yakin si Kimo ini tuh banyak referensi sih. Gak se-blow on itu dia untuk menciptakan karakter-karakter dengan keputusan-keputusan tolol itu. Sumpah dia tuh gak sebodoh itu. Tetapi ketika misalnya nih ya si Mikha Tambayong udah tahu tuh ada zombie, diklakson sama dia pit gitu. Kan itu bodoh ya. Tetapi menurut gue itu tuh disengaja. Biar apa? Biar kita gregetan. Dan emang esensi film zombie itu ya itu. Dan semua zombie aku nonton
pasti ada aja yang gregetan orang kayak itu. Iya. Kayak Tren Tebusan ada bapak-bapak CEO yang menyebalkan dorong-dorongan Iya. orang sembarangan. Ada loh. Itu kan anjing juga tuh. Biar dibenci, biar ada karena yang dibenci. Jadi gitu emang itu esensinya film zombie ya kayak seperti itu, dan menurut gue kayak ya film itu berhasil menyampaikan esensi itu dengan baik sih. Itu doang sih menurut gue. Jadi kayak mungkin si Kim ini ketika dia tahu oh anjing film ini menjadi sukses ya, mungkin sekarang dia udah punya gambaran nih film ini mau arahin kemana. Mungkin kita bisa expect untuk melihat Sequel Jakarta, kayaknya di Jakarta aku lihat. Iya, atau mungkin kita bisa melihat asal usul si jamu ini apa, atau siapa ya dalang di balik semua itu. Mungkin nanti di film kedua ketiga. Dan itu pun gue rasa dia baru kepikiran sekarang. Iya, karena ini kan pasti harusnya ini nggak didesain untuk trilogi atau sequel gitu loh. Satu film sendiri aja. Iya. Mungkin gue tuh masalahnya lebih ke ya dikit-dikit aja paling ya. Itu aja. Kayak misalnya plot hole yang nyebelin, ya itu sih plot hole yang nyebelin. Misalnya kayak si Mikha Tambayong itu ngeklakson mobil itu tuh nyebelin. Dan itu kan eranya udah modern ya. Masa di era modern itu orang-orang tuh nggak tahu soal 2023. Masa di era modern itu orang tuh nggak tahu soal zombie. Kayak masa lu nggak pernah nonton film zombie? Minimal ada cerita ini kayak di film-film ini. Iya kayak gitu ya, benar kayak gitu minimal ada dialog kayak. Dan lagian kan si Bambang tuh tuh gamers loh. Gamers yang harusnya main tembak-tembakan lagi. Iya, masa dia nggak pernah main game zombie anjing. Minimal dia ada cerita kan, aku pernah main di game ini, kita harus tembak kepalanya, kita jangan bikin suara gitu loh. Jadi kayak ilmu gamingnya nggak diterapin, kayak seolah-olah dia cuma dibikin ya udah dia nganggur main game. Masalahnya ya itu zombie ya, matanya udah kuning, berdarah-darah. Mereka masih kayak, Mbok Ayu, Pak Sapri, tenang, Pak Sapri. Iki opo. Pala lu iki opo anjing. Tetapi ya menurut gue tuh ya emang disengaja aja sih anjing, kayak biar kita kesel anjing kayak dan berhasil kesel. Dan film zombie yang ada satu karakter yang pintar sekali kayak belum banyak deh. Film luar negeri pun orangnya kayak blow-on gitu semua sih. Terus kayak ini ada adegan yang blow on tapi sekaligus indah menurut gue ya. Jadi kayak masa di tengah-tengah wabah zombie masih bisa ada orang sholat pakai pengeras suara sih anjing. Maksudnya kayak itu sholat tuh gitu. Itu tuh kan kayak penyebarannya tuh cepet banget kan. Ketika tuh udah tersebar, masa masih ada yang bisa sholat sih anjing. Dan pakai toa lagi. Tapi somehow itu tuh beautiful. Kenapa? Karena tuh adegannya kayak sore-sore maghrib-maghrib, kayak itu tuh sangat Indonesia banget. Indo banget maghrib-maghrib di sawah dengar suara sholat di desa. Aduh, itu beautiful banget sebenarnya. Apalagi sholatnya dari yang dia berdoa tiba-tiba masih di pengeras suara itu ya. Serem sih. Itu seram sih anjir. Dan yang Indonesia banget itu adegan truk bawa warga banyak sekali di truk itu Indo banget itu bagus sih. Banyak karakter blow on tetapi mau protes juga nggak bisa karena kayaknya emang disengaja gitu ya. Kayaknya aku lihat di komentar sih, orang yang komentar tuh mungkin yang belum seperti kita yang menonton banyak sekali film zombie sih, karena polanya kayak gitu terus semuanya. Malah aku ngerasa ini film dia banyak ambil unsur dari film ini, udah digabungin aja lah di film ini gitu. Tapi yang diganti cuma kearifan lokal dan media aja, ini jamu gitu loh. Dan bahkan ketika film ini tuh setnya cuma kelihatan banget tuh ini sebenarnya film seru-seruan doang karena setnya di situ-situ aja. Kan ada FVP yang orang warga-warga video dia rekamin ini lagi syuting guys gitu loh. Ya jadi kayak ketika maksudnya kayak gue masih bisa memaklumi sih. Even though ketika filmnya itu setnya cuma segitu, gue masih bisa menikmati sih sejujurnya gue masih bisa menikmati sih karena yang pertama actingnya menurut gue best meskipun kayak castingnya sih. Tapi meskipun beberapa kali gue merasa si Mikha Tambayong kayak kurang mendelivery ketakutan ya, kurang mendelivery rasa takut. Menurut gue yang paling best sih si Pak Doni sama Eva Celia sih. Eva Celia dan bocilnya juga sih kayak dia kayak di tengah kericuhan dia melihat orang tuanya sendiri mati, keluarga yang satu persatu dikikit mati. Sisi innocent-nya sangat keluar banget sih anak kecil itu. Si Mikha Tambayong gue kurang merasa ada hook di dia sih menurut kalau gue ya. Tapi yang nyebelinnya dapat banget dia, nyebelinnya dapat banget. Iya benar. Kayak maksud gue kayak orang ini lagi pengen selamat dulu, dia ributin anaknya aja. Telepon kayak misalnya kayak dia udah tahu nih orang-orang saling bunuh. Teleponan kan sama suaminya. Rayhan mana? Mau ngomong sama Rayhan. Tunggu dulu si anjing. Lagi hujan, kita ketemu di Pak RT. Rayhan mana? Anjir. Kayak gitu. Terus kayak soal hujan ya. Itu juga gue lihat banyak diprotes orang-orang. Tapi menurut gue kayak itu bisa menjadi plot yang buat ditanam untuk planting yang menarik untuk ditanam ke film berikutnya. Jadi kayak soal hujan itu tuh bisa menjadi banyak hal nanti di film berikutnya. Apakah mungkin bisa penyebaran virusnya melalui hujan, siapa tahu? Ataukah mungkin nanti ada scene apa tiba-tiba selamat karena hujan atau gimana? Atau misalnya muncul satu sosok omeganya zombie yang kalau di Resident Evil Nemesis yang kena hujan dia nggak berefek. Itu pokoknya soal hujan tuh
tuh banyak banget yang bisa dilakukan dengan itu sih. Jadi menurut gue kayak soal hujan gue nggak masalah sih sebenarnya. Untuk film selanjutnya ya mungkin kalau Pak sutradara atau produser nonton di Jakarta nih, aku sangat mengharapkan yang pertama tuh yang wajib ada Julian Jacobs di antara cast itu. Julian Jacobs itu pernah lo di film Rest Area tangannya putus loh Pak. Putus, dan jadi dia sangat meyakinkan sekali putusnya gitu. Dia udah berpengalaman main film gore ya. Berengkor dan dia jadi lu jangan khawatir, dia itu aktris sudah erat dengan unsur saudara dan dia tidak takut dengan adegan darah-darah gitu. Bahkan dia bisa mendeliver itu dengan baik gitu. Baik itu. Dan yang kedua, aku sangat berharap film sequel ini mengambil sisi Jakarta yang sudah di tengah chaos, nggak usah dibikin rusuh lagi, udah di tengah chaos sepi dan ada tokoh utama seperti film I Am Legend. Oh ya. Itu sangat menarik. Itu menarik. Jadi kayak beneran langsung udah Jakarta langsung hancur, kayak ada satu tokoh utama atau beberapa tokoh utama yang udah ekspor Jakarta yang sudah dipenuhi dengan. Dan mungkin bisa ini ya, bisa kayak dia tuh mengeksplor instead of zombie, dia tuh bisa mengeksplor sisi-sisi manusia ketika di situasi seperti itu. Misalnya kan egoisnya ada manusia. Orang jadi egois, ada orang yang kalau orang baik tuh baik banget, bahkan dia rela mengorbankan dirinya. Mungkin bisa mengeksplor sisi-sisi kayak gitu ya, dan itu bakal menjadi lebih menarik. Ada sampai perang geng kan, ada yang sampai perang geng, mungkin geng di Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu, rebutan makanan, rebutan kali, wilayah rebutan gitu loh. Iya, banyak sih bisa dieksplor itu untuk selanjutnya. Ya itu dan, sih. Dan mungkin permintaan terakhir adalah tolong dibuat zombie versi Jule. Karena dia sangat dia cocok pantas, ya. Dia pantas. Orang dia tanpa makeup aja udah pantas ya. Jadi kayak zombie versi Jule itu, gue pengen adegannya dia dipukulin rame-rame. Jadi nanti tokoh utamanya gitu, Jule. Kalau warga Jakarta dipukulin rame-rame gantian gitu ya gitu. Kalau di film Left 4 Dead kan itu zombie jenis The Witcher. Nanti di filmnya itu zombie Jule. Kita pukul. Tapi jangan dimatiin dulu, dipukulin aja dulu. Jadi kalau zombie jenis Jule, dia nyebarinnya bukan gigit, dia cium. Dia cium. Dia gini. Nyebarin. Cara dia nyebarin zombinya gitu. Kalau yang lain kan digigit lehernya. To be honest, gue menunggu banget sequel dan mungkin kelanjutan dari film ini karena ini cukup menarik ya. Dan gue pengennya si sutradara mengambil kritikan-kritikan di internet dan dia kayak bisa mengubah itu menjadi hal yang menarik sih. Karena ini sangat menarik sih. Sebagai penikmat film zombie, meskipun ya yang lain tuh kayaknya pada benci sama film ini, tapi gue cukup suka dan menikmati. Enjoy aja sih untuk penikmat film zombie. Ya, penikmat film tolol menurut gue ini cukup tolol, tapi tololnya tuh tolol yang menyenangkan gitu, tolol yang seru gitu, bukan tolol yang ya itu lagi karena emang menurut gue ini project yang dibuat buat having fun. Kita tuh nontonnya juga nggak boleh mikirinnya sampai yang gimana banget juga gitu. Kayak tetap intinya kan funnya dapat, di gue funnya dapat ya cukup sih udah seperti itu. Ya, itu sih. Lo overall aku ya film ini berani sekali mengambil latar belakang tahun modern tahun 2020-an tapi masih mengesampingkan logika maupun survival instinct yang minim. Tapi itu memang tipikal film zombie pada umumnya sih. Jadi aku sangat apresiasi mereka mengambil kearifan lokal Indonesia dan sangat kental sekali, dan aku sangat mengharapkan gimana kalau situasi ini di film sequelnya akan terjadi juga di kota Jakarta. Soalnya belum pernah loh bikin Jakarta itu chaos banget. Film-film apa yang paling terakhir yang film Jakarta yang chaos itu cuma 13 bom Jakarta, itu cuma dua bom doang. Bukit Duri. Oh ya Bukit Duri benar. Bukit Duri chaos itu bagus ya. itu. Bagus itu aja. Mungkin bisa dipakai setnya Bukit Duri tuh. Kalau belum dirobohin sama Pak Joko Anwar, pinjam dulu aja. Pinjam dulu. Atau mungkin kayak kita juga ingin melihat ke depannya tuh karakter-karakter yang lebih Indonesia lagi ya. Kayak misalnya kan banyak hal yang bisa dieksplor. Pejabat bisa dieksplor banget, kayak gimana pejabat itu mungkin dia rela mengorbankan warga-warganya biar dia selamat. Itu plot yang bisa dieksplor itu. Soal pejabat, soal mungkin dukun. Dia kira ini tuh mungkin kayak wabah yang mistik, ternyata enggak, akhirnya dia kena makan kan. Itu seperti kritik sosial juga sebenarnya. Kayak adegan ternyata anggota DPR-nya digigit, malah zombie jadi normal. Karena DPR-nya lebih beracun. Jadi DPR-nya lebih beracun. Malah zombie normal. Terus kayak ada satu adegan, misalnya kayak adegan pejabat yang burik yang jelek gitu kan. Adegan pejabat yang mungkin dia menteri apa gitu, misalnya kayak misalnya menteri apa kayak ya kan, menteri yang suka menghold apa gitu ya, misalnya apa gitu pokoknya. Misalnya terus dia lewat, ih anjing gak ada zombie mau makan karena zombie melihat penampilannya kayak udah burik, udah malas gitu kayak zombinya gitu kan. Terus ada adegan zombie yang menghancurkan gedung DPR, menghancurkan mall, tapi pas dia ke gedung partai mundur.
Dia menghindari partai. gitu. Iya, gitu. Karena dalamnya lebih berbahaya. Ini misalnya aja, Misalnya aja. Nggak di Indonesia emang nggak ada pejabat yang burik kok, nggak. Semuanya menurut gue berwibawa kok, kelihatan wibawanya, kelihatan. Iya. Nggak ada yang nyusahin rakyat, nggak ada. Semua kebijakan sekarang tuh gimana kalian? Komen di bawah. Nah, pesan moral dari film ini adalah jangan pakai skincare yang nggak ada logo halal ya, guys. Bepom ya? Jangan logo Bepomnya. Nah, ya seperti itu ya, guys. Oh, gue tiba-tiba punya plot. Tiba-tiba? Gue tiba-tiba punya ide untuk sequel keduanya. Nah, gimana? Penyebarannya. Penyebaran gimana? Penyebarannya tuh lewat sekolah-sekolah, di sebuah sekolah. Di sekolah ada program bekal besi gitu ya? Bekal makanan Bekal gitu kan. makanan. Dari pejabat setempat. Dari pejabat setempat. Ini ceritanya di desa fiksi nih. Oh, berarti dimulainya bukan dari peminum jamu tapi dari mahasiswa gitu ya. Ini dicontoh aja. Dicontoh aja. Ini di pikiran gue aja nih, gak usah di ini. Lokasinya nggak harus di Indonesia kok. Diawali dengan misalnya Ada mobil pemerintah datang bawa mobil bekal. mobil lembaga bawa bekal besi ya? bekal besi Stainless steel ya. terus kayak program bagi-bagi makanan gratis. Pas dimakan kok semuanya tiba-tiba berubah jadi zombie gitu. Kejang-kejang dikira kesurupan ternyata dia zombie gitu loh. Nah, nyambungnya gimana ke series pertama? Ternyata di bekal itu ada satu sayur Sayur yang kayak sayur itu tuh khas misalnya di daerah Pati. Sayur itu cuma tumbuh di daerah Pati dan gitu. ternyata itu berbahaya untuk dikonsumsi. Dan ternyata sayur itu adalah bahan baku jamu. Bahan baku gitu jamu di film pertama. Ternyata oh ini penyebab mahasiswa di sini semua jadi zombie. Iya, ternyata itu tuh bisa bikin parasit otak. Terus langsung orang-orang Jakarta yang tersisa harus ke Pati cepat-cepat untuk cari penawarnya, cari cure-nya gitu loh. Itu misalnya itu Itu bisa aja jadi sih. bagus banget sih. Bermula dari program gratis Gue apa nggak mau di ini jadi penulis film apa? Gue sama HS bisa lo kita berdua. Kita yang ini lah yang bagian konsultasi gitu. Iya. Itu kita review gitu. Pokoknya nanti kita berdua kalau jadi penulis film kita pakai nama ini aja, pakai nama samaran. Nama samaran kayak Misalnya kayak Hari Laila. Aku Hari Laila. ya misalnya kayak gini. Geraldine Jacobs. Laila Jacobs. Pokoknya kalian ini ya guys, kalau kalian misalnya Nanti di film ada film penulis by Laila Jacob, ingat ya itu sebenarnya kita berdua. Iya itu. Jangan kasih tahu ya. Pokoknya kalau ada film bagus, misalnya film bagus ditulis oleh Laila Jacobs, itu kita sebenarnya kita ya. Ya itulah guys untuk. Terima kasih sama sudah menonton. Jangan lupa juga dicek di channel Jacobs ada apa? Ada Poci podcast Jacobs sama Jacobs terbaik Maria Eka setiap Selasa tayang gitu loh. Ya itulah guys. Itulah guys, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.